Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Giovanni Atha. Saya Peru. Perkenalkan, nama saya Rizky Paikbaan. Dan yang satunya bernama Muhammad Syafi'i Aksa. Baik, langsung ke pembacaan materi saja. Materi sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia sebagai negara dengan kepulauan dan garis pantai terpanjang di dunia. Ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi negara Indonesia karena sektor maritim dan laut Indonesia sangat strategis dari faktor negara kepulauan Indonesia itu sendiri didapat pada tahun 1957 melalui deklarasi Juanda. Bisa Juanda jajan adalah dari yang adanya perairan Indonesia diamati oleh teritorial dengan ordonansi di tahun 1939. Kepercayaan itu karena Gaus sebutan 29 400 antara lain menyatakan bahwa lebar laut Indonesia ada 3 mil laut diukur batas tidak dengan tidak seketinggian rakyat banyak ya. Atlet tuan gula ini obatnya di yang lama dari border rendah kita ada laut wilayahnya sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut terdapat pulau bagian-bagian laut. Selanjutnya kantong-kantong laut lepas yang terdapat di antara pulau-pulau dan kelompok pulau-pulau tersebut akan menyebabkan terdapatnya pulau kantong-kantong udara bebas di wilayah udara kita yang akan menimbulkan pula persoalan-persoalan dari strategi penerbangan. Adanya kantong-kantong laut lepas menyebabkan wilayah udara kita tidak homogen dan hal ini akan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Next. Demikian demi untuk mengembangkan kepentingan pokok Indonesia baik dari segi ekonomi, pelayaran, politik maupun dari segi Hankamnas, pemerintah merasa perlu merombak ketentuan-ketentuan lama dan mengumumkan ketentuan-ketentuan baru dari bidang perairan nasional.
Ketentuan-ketentuan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk pengumuman pemerintah pada tanggal 13 Desember 1975 yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang isinya sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termaksud daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia. Lanjut. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Jadi, dengan ketentuan hukum baru ini, seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah satu kesatuan di mana dasar laut, lapisan tanah di bawahnya, udara di atasnya, serta seluruh kekayaan alamnya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Berikut adalah ketentuan-ketentuan baru yang mengatur perairan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 4 RP tahun 1960 yang antara lain: Ya. Satu, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. 2, laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar 12 mil laut yang luarnya diukur tegak lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis daerah dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia, dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebar tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi. Garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat. 3. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. 4. Lalu lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan asing. Juga diterimanya dan berlakunya konsepsi hukum laut teritorial 12 mil adalah pada konsepsi hukum laut internasional atau UNCLOS pada tahun 1958 bahwa laut teritorial ditetapkan 12 mil dari garis pangkal surut air pantai. Aku dan sahabatku ketika zaman emak-emak konjolit. Iya kan yang gitu. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan dikirim ke kelompok kami, nanti kami akan jawab. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, terima kasih.